Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Apa kabar Anda semua? Semoga semua angsuran, semua cicilan bisa terbayarkan lancar. Tapi seandainya pun Anda sedang atau akan mengalami gagal bayar, jangan sampai semangat Anda kendor. Jangan hanya karena teroran debt collector Anda jadi hilang semangat, stres, apalagi sampai kehilangan semangat hidup. Teroran debt collector itu hanyalah masalah kecil. Anggap saja itu sebagai penambah semangat Anda untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengelola atau menata keuangan Anda. Anggap aja itu adalah cambuk kecil untuk membuat Anda lebih giat lagi mencari rezeki. Oke? Intinya, hidup ini harus bahagia. Hidup hanya sekali. Ingat, hidup hanya sekali. Tapi masalahnya, kita jangan sia-siakan hanya untuk memikirkan hal-hal sepele yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada gunanya untuk kemajuan hidup kita. Apalagi hanya karena masalah teroran debt collector. Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Oke? Baiklah, kita langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas hal yang paling bodoh tapi agak sedikit lucu, yaitu kebodohan dan ketololan para debt collector pinjol. Yang mana mereka ini terus saja melakukan hal itu walaupun hal itu tak berguna. Kira-kira hal apakah itu? Mari kita bahas lewat pengalaman salah satu teman saya yang pernah terjerat pinjol, yang pernah galbay di 15 pinjol sekaligus. Semoga nantinya cerita ini atau pengalaman beliau ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kalian dan menjadi penyemangat untuk kalian galbay dengan tenang. Dari pengalaman beliau ini, ternyata untuk galbay itu tidak susah. Hanya saja kita kadang terlalu melebih-lebihkan pikiran kita, risiko-risiko yang akan kita tanggung akibat teroran dan ancaman para debt collector. Tapi dari pengalaman dia ini, saya dapat pengalaman bahwa ternyata untuk galbay itu tidaklah sulit, tidak susah. Hanya saja mental kita yang perlu kita asah. Jadi teman saya ini, ya namanya adalah John, dia terjebak di 15 pinjol aplikasi sekaligus. Dan dia sudah capek dengan yang namanya gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan ke sana sini, mencari pinjaman dari teman-teman, dari saudara, keluarga, bahkan dia juga pernah meminjam ke saya. Dia juga sudah mulai menjual aset-asetnya yang ada. Bahkan orang tuanya pun sampai turun tangan untuk membantu dia menyelesaikan perkara pinjol dia ini. Orang tua sampai ikut-ikutan susah hanya karena anaknya ini terjebak pinjol sampai jual mobil lagi orang tuanya. Karena memang hutang pinjol yang dia bayar setiap bulannya itu sudah lumayan besar. Bahkan sebulannya bisa hingga 30-an juta. Ini saya dapat cerita ini juga dari orang tuanya. Orang tuanya bilang si John ini sampai 30-an juta ya teman saya ini. Dibayari angsurannya oleh orang tuanya setiap bulan. Bayangkan dia sampai jual mobil. Tapi apa yang terjadi? Hutang ini tidak pernah selesai. Karena ada saja hal yang membuat si John ini untuk tergiur kembali untuk meminjam uang lagi. Ada saja keperluan-keperluan yang membuat dia tergoda dengan kemudahan pencairan dari pinjol ini, yang membuat dia tergiur kembali untuk meminjam lagi dan lagi dan lagi, sampai akhirnya dia terjebak di 15 pinjol sekaligus. Disinilah puncaknya, disinilah puncak permasalahan itu. Sampai akhirnya sudah tidak ada pinjol lagi yang bisa dia cairkan. Teman-teman, saudara, bahkan orang tua pun sudah menyerah dan tidak ada lagi yang mau membantu dia. Harta pun sudah habis dia jual dan dia pun akhirnya di PHK dari pekerjaannya akibat ulah para debt collector pinjol yang sering meneror terus-menerus ke atasannya dan juga ke para teman-teman sekantornya. Maka dia pun benar-benar berada di titik terendah pada saat itu dalam hidupnya. Sampai-sampai dia kepikiran untuk mengakhiri hidupnya
karena teroran dari para debt collector pinjol tersebut. Bayangkan, puluhan telepon setiap hari harus dia terima di teleponnya. WA bisa sampai 50-an. SMS pun tak terhitung banyaknya. Setiap hari, mungkin WA dan SMS bisa ratusan yang masuk ke handphone dia dengan segala caci makian, hinaan, dan juga ancaman-ancaman yang dia terima. Ada begitu banyak DC yang menerornya setiap menit, mulai dari DC isi cash, rupiah cepat, aku laku, sakuku, ada pundi, pinjam uang yuk, kredit pintar, dan lain-lain. Pokoknya sampai 15 aplikasi pinjol. Ya, pokoknya totalnya itu ada sekitar 15 aplikasi. Ketika dia galbay di 15 aplikasi tadi, mulailah muncul yang namanya penagihan-penagihan buta. Yang dalam penagihannya, mereka tidak menyebutkan pinjol atau aplikasi apa, dari pinjol mana. Yang ada, mereka hanyalah mengucapkan atau menyampaikan caci maki, penghinaan, dan menakut-nakuti nasabahnya. Kemudian mulai menyebar-nyebar foto di media sosial, bahkan sampai ke semua daftar kontak yang ada di handphone teman saya si John ini pun mereka hubungi semuanya, dan mereka kirimi foto-foto yang membuat si John ini down atau menghina si John ini, ya. Maka tentunya akibat itu tadi semuanya, kepanikan, ketakutan, dan rasa putus asa pun mulai menghantam mental si John ini dengan hebatnya. Sampai akhirnya si John ini pun terpikir untuk mengambil jalan pintas agar semuanya ini selesai. Nah, disinilah kelihatan kegoblokan atau ketololan para debt collector pinjol itu. Disinilah kelihatan kebodohan mereka. Bayangkan, mereka sudah capek-capek mengirimin WA, SMS, bahkan telepon yang berisi makian yang setiap saat dilontarkan kepada nasabah ini. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka. Mereka tidak menyebutkan dari perusahaan pinjol mana, namanya siapa. Sedangkan si nasabahnya, si John ini, ya, sudah galbay di 15 pinjol sekaligus. Karena para DC ini tidak sebutkan nama aplikasinya, tentunya si nasabahnya pun bingung dan tidak tahu itu aplikasi yang mana, pinjol yang mana. Sehingga yang terjadi adalah ketika si John ini mengalami rasa takut dan ketika dia dapat uang untuk membayar, kira-kira si John ini mau bayar ke pinjol yang mana? Karena tadi tidak ada disebutkan dan tidak tahu pinjol yang mana yang sering menghubungi dia, yang memaki-maki dia, dan bahkan yang mengancam dia. Inilah kebodohan dari para debt collector pinjol ini. Sudah capek-capek mengirimi WA, SMS, bahkan menelepon si nasabah dengan maki-makian, hinaan untuk memaksa si nasabahnya bayar. Tapi ketika si nasabah ini ketakutan dan mau bayar akibat teroran tadi, dia tidak tahu aplikasi mana yang mau didahulukan, aplikasi mana yang mau dia bayar dulu. Karena DC-nya pun tidak ada sebutkan merek, tidak ada sebutkan nama. Alhasil, si DC-nya ya tidak dapat hasil. Yang ada DC-nya habis tenaga, habis waktu, tidak dapat duit, tapi malah dapat dosa. Kerjanya tidak menghasilkan. Kan goblok itu namanya, ya. Goblok bin tolol. Itulah para DC yang tidak jelas ini. Nah, yang mau saya bilang ke teman-teman semua di sini adalah cukup para DC-nya aja yang goblok, ya. Anda jangan Anda lakukan kegoblokan yang sama dengan yang dilakukan oleh DC-nya. Kenapa? Ya karena gini, ya. Untuk Anda, ketika Anda diancam, diteror, tentunya Anda takut. Yang namanya teroran dan ancaman, tentunya itu akan mengakibatkan ketakutan dan juga down kepada diri kita sendiri. Ya, ketika si DC yang mengancam itu tidak menyebutkan aplikasi pinjol mana, dan Anda takut, ya, Anda tidak tahu takut ke siapa. Apalagi Anda galbay di lebih dari 2 aplikasi pinjol. Nah, ketakutan Anda ini Anda arahkan ke siapa? Ya, ke pinjol yang mana, ya kan? Sementara Anda tidak tahu pinjol yang mana satu yang meneror Anda.
Apalagi Anda ada galbay di 3, 4, 5, 6, bahkan sampai puluhan pinjol. Dan yang lebih anehnya lagi, kok Anda bisa takut? Kan oknum yang menelepon atau yang menghubungi Anda tadi, bahkan menyebut nama saja mereka tidak berani. Bahkan hanya menyebut identitas saja mereka tidak berani. Tetapi Anda bisa takut. Nggak masuk akal itu, ya kan? Itu sudah hal yang di luar nurul. Masa Anda takut sama penakut, ya kan? Anda takut ke oknum yang tidak berani, bahkan hanya untuk menyebutkan identitasnya saja pun tidak berani. Itu adalah kegoblokan yang hakiki. Inilah yang terus dirawat oleh para debt collector, ya. Kebodohan-kebodohan dan ketololan inilah yang terus dilakukan dan dirawat oleh para debt collector sampai sekarang ini. Mereka mau meneror, mereka menakut-nakuti, mereka memaki-maki, menghina, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka, sehingga si nasabah pun bingung kemana dia mau takut ketika ada uang, kemana dia mau bayar, ya kan? Apalagi kalau nasabahnya telat bayar atau galbay di lebih dari 1, 2, bahkan 3, bahkan sampai 10 aplikasi. Apa nggak makin bingung tuh nasabahnya, ya kan? Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa teman saya si John ini tadi, ya, karena semakin bingungnya dengan teroran para debt collector yang tidak jelas ini, dari mana asalnya, dari perusahaan mana, ditambah lagi uangnya sudah habis, akhirnya si John ini pun memutuskan untuk menyerah saja. Dan dia pun cuek saja. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Dia tidak peduli lagi dengan teroran para debt collector tadi. Dia pun mulai masa bodoh dengan itu semua. Ada WA masuk, ada SMS masuk, ada telepon dan ancaman-ancaman. Dia mulai tidak peduli lagi dengan itu semua. Dan lama-kelamaan dia pun menjadi terbiasa. Dan pada akhirnya dia pun merasa biasa saja. Lama-kelamaan teroran atau intimidasi WA atau SMS pun mulai berkurang. Dan akhirnya hidupnya si John ini pun mulai normal kembali dan mulai tenang kembali. Dan setelah itu dia akhirnya mulai untuk hidup apa adanya. Mulai bangkit lagi dengan memulai usaha dari nol. Dia berjanji dalam dirinya bahwa dia tidak akan pernah berurusan lagi dengan yang namanya debt collector yang sudah menghancurkan hidupnya dulu, bahkan yang membuatnya hampir mengakhiri hidupnya. Dia tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya pinjol, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, Anda sudah lihat kan kebodohan para debt collector ini? Sudah capek-capek bikin kalimat-kalimat teroran dan ancaman. Capek-capek tenaga dan waktu. Dapat duit tidak, malah dapat dosanya. Gimana mau dapat duit, ya kan? Sedangkan mereka saja pun DC-nya malah bikin nasabahnya ini bingung, ya. Dan tidak tahu aplikasi yang mana yang menelepon, yang meng-WA dan yang meng-SMS nasabahnya. Nasabahnya bingung dong, ya kan? Yang ada malah nasabahnya ini malah nemuin cara untuk berani galbay. Si John ini, teman saya ini, malah nemuin cara untuk galbay, ya. Nah, sekarang si John ini sudah mulai hidup tenang akibat dari WA-WA para debt collector yang tidak jelas tadi. Dia akhirnya menemukan cara untuk galbay, yaitu cuek. Biarkan semua terjadi. Tidak peduli apa yang diucapkan dan dikatakan oleh teroran para debt collector. Walaupun sampai sekarang masih ada-ada saja yang kirim WA, SMS, dan telepon yang nggak jelas itu, si John ini cuek aja, ya. Dia sudah nggak peduli lagi. Nah, ini menjadi pelajaran berharga bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya, yang kita dapat dari pengalaman teman saya si John ini tadi. Ketika Anda mengalami galbay, mending Anda cuekin aja semua teroran dan makian dari para debt collector itu. Bahkan teleponnya mending Anda tidak usah jawab, ya. Karena itu hanya akan membuat Anda down, membuat Anda putus asa, dan mental Anda jatuh, ya. Nah, kalau Anda cuekin, itu nanti juga akan normal kembali. Lama-lama mereka akan bosan sendiri, ya kan? Nah, itulah cara galbay yang saya dapat dari pengalaman teman saya si John ini, ya. Dia tidak mau memikirkan tentang
teroran-teroran para debt collector, ancaman-ancaman, hinaan dan sebagainya. Dan akhirnya dia terbiasa, lalu kemudian teroran para debt collector ini lama-kelamaan berkurang dan pada akhirnya hanya tinggal 1-2 lagi, dan saya tidak tahu apakah saat ini masih ada yang meneror dia. Mungkin sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Itulah pelajaran yang kita dapat dari pengalaman teman saya si John ini, bahwa ternyata untuk galbay itu ya tidak perlu ilmu khusus ya, tidak perlu skill khusus. Cukup cuek aja. Diamkan saja, dan kalaupun debt kolektornya datang ke rumah Anda ya, Anda jawab saja dengan kondisi yang seadanya. Toh juga mereka tidak akan bisa mengapa-ngapain Anda ya, tidak akan bisa mereka membuat kekerasan kepada Anda. Karena kalau mereka melakukan sesuatu hal yang merugikan Anda, Anda bisa melaporkan mereka telah melakukan tindakan kekerasan, atau bahkan kalau dia masuk ke pekarangan rumah Anda dengan paksa, Anda bisa melaporkan dia dengan pasal dilarang masuk. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan pernah kendor, apalagi hanya karena teroran para debt collector ya. Tetap semangat, salam sahabat.